Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai integral garis fungsi vektor. Sebelumnya, you already have discussed about the integral of vector function, integral biasa fungsi vektor. Nanti akan kita bahas di video ini integral garis. Kemudian setelah itu ada integral permukaan, setelahnya ada integral volume dari fungsi vektor. Lalu ada beberapa teorema yang akan membantu kita dalam menyelesaikan integral-integral tersebut. Antara lain teorema Green, teorema divergensi Gauss, dan teorema Stokes. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Kita lihat terlebih dahulu integral garis fungsi vektor. Oke, kita lihat integral garis ya. Nah, integral garis dari suatu fungsi vektor RU ini adalah fungsi vektor. Kalau dia fungsi vektor berarti ada komponen I, komponen J, komponen K-nya. Integral garis dari suatu fungsi vektor RU sepanjang kurva C. Jadi C ini adalah lintasannya ya, kurva yang terdefinisi pada U dari P1 sampai P2. Jadi batas U-nya itu dari P1 sampai P2. Integral garis dari RU tersebut didefinisikan sebagai berikut. Oke, bentar. Mana backnya nih? Misalkan A, X, Y, Z. Ini adalah vektornya ya. Jadi RU tadi kita misalkan A. Sama dengan A1I, A2J tambah A3K. Ini vektor komponennya. Sebuah vektor posisi yang didefinisikan dan kontinu sepanjang C. Dan R adalah XI tambah YJ tambah ZK. Maka integral dari komponen tangensial A sepanjang C dari P1 ke P2 ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia. A ini adalah vektor. Nah, ini pemisalan kita beda tadi ya. Tadi RU ya, maaf. R tadi adalah fungsi vektornya, sekarang diganti dengan A, pemisalan kita. Jadi, integral dari komponen tangensial A sepanjang C dari P1 ke P2, yaitu kita tulis sebagai berikut, di mana integral P1 sampai P2 dari A dot dr itu sama dengan integral CA kali dr. Di mana A itu adalah fungsi vektor, kemudian R ini juga vektor ya. Kita lihat tadi kita punya, sebelum itu kita punya R itu adalah XI tambah YJ tambah ZK. Ini R-nya ya. Nah, A kita tadi juga merupakan sebuah vektor. Sehingga integral dari P1 sampai P2 A dot dr itu, di mana C-nya tadi adalah P1 sampai P2 ya, sepanjang lintasan C. Maka A dot dr-nya ini, ADR-nya ini adalah vektor A dikali dot dengan turunan dari dr. Kalau turunan dari dr berarti kan turunannya terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z. Nah, ini salah nih ya, ini harusnya Y nih. Ini kan IDX tambah JDY tambah KDZ. Nah, tolong diperbaiki, yang ini adalah Y, JDY. Perkalian dot menghasilkan A1DX tambah A2DY tambah A3DZ. Berarti kan I dot I itu sama dengan 1, lalu komponen ini dikali dengan DX, ini dia A1DX, tinggal A2DY, tinggal A3DZ, karena K dot K itu sama dengan 1. Nah, integral ini secara sederhana nanti, saudara tidak perlu buat sepanjang ini ya. Kita bisa langsung ke sini, ke bagian ini. Sehingga integral garis dari A sepanjang lintasan C ini adalah P1 sampai P2
A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa selesaikan. Kita bisa bawa keluar ya, kita bisa kelompokkan satu persatu integralnya. Artinya, komponen A1 diintegralkan terhadap X, komponen A2 terhadap Y, dan komponen A3 terhadap Z. Nah, apa bedanya dengan integral biasa? Nah, lihat ya, integral biasa kembali sebelum ini. Nah, sekarang ini adalah integral garis. Oke, untuk integral garis kita, nih, nah, yang ini, oke? Baik, berikutnya kita masuk ke contoh-contoh. Masuk ke contoh-contoh ya. Oke, sebelum itu, nih, kenapa sudah langsung contoh 3 ini? Oke. Contoh yang pertama. Diberikan sebuah fungsi vektor A di mana komponen A1-nya adalah ini, komponen A2-nya ini, komponen A3-nya ini. Hitunglah integral garis ADR sepanjang C ya. Maka ini kita tidak diberitahu batasnya kan? Ya, berarti ini integralnya belum kita masukkan batas bawah batas atasnya nanti, hanya dalam bentuk P1 dan P2. Artinya apa? Kita kalau ini cara panjangnya ya, kita buat dulu A-nya, lalu DR-nya, walaupun tidak dituliskan di sini R-nya mana, R-nya itu sudah default ya. R-nya itu adalah XI tambah YJ tambah ZK. Kadang ini tidak dituliskan di dalam soal kita. Nah, sorry, kenapa dia hilang? Oke. Jadi R kita tadi apa? R kita adalah XI tambah YJ tambah ZK. Nah, berikutnya yang kita punya adalah seperti ini. Ini adalah komponen A, bukan komponen A, komponen vektor A. Ini adalah turunan dari R. Kita kalikan secara dot, hasilnya adalah seperti ini. A1 dikali dx, A2 dikali dy, dan A3 dikali dz. Oke? Nah, inilah dia. Tinggal Anda cari nanti ini, integral ini. Oke, nah ini udah tinggal dicari nanti ini turunan integralnya terhadap X, integral terhadap Y, integral terhadap Z. Kita masuk contoh yang berikutnya yang di situ dituliskan batasnya ya. Contoh berikutnya. Dari contoh 3, dari soal yang ada di contoh tadi, kita diminta untuk menentukan integral. Kita diminta untuk menentukan integral ADR. Nah, ini artinya kalau dibuat seperti ini artinya adalah integral garis. Kita disuruh menentukan integral ADR, di mana A-nya adalah vektor yang tadi, yang di soal tadi. Ini ya, ini A-nya. Vektor A-nya adalah itu. Nah, kita diminta untuk menentukan integral garisnya. Syaratnya apa? Jika X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T pangkat 3. Dengan titik 0,0,0 dan 1,1,1. Maka saat T-nya 0 dan T-nya 1, nih ya, kan T-nya dari 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ya. Berarti T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Kenapa Pak? Ya, untuk yang ini lihat. Untuk titik ini X-nya berapa? 0. Ya kan? Y-nya berapa? 0 juga. Z-nya 0 juga. Sehingga T yang dipakai di sini adalah 0. Untuk titik 1,1,1 berarti T-nya 1 kan? X-nya 1, 1 kuadrat juga 1, 1 pangkat 3 juga 1.
Sehingga kita menggunakan T-nya adalah 0 dan 1. Integral garis ADR sama dengan integral garis 3x kuadrat kurang 6xy, ini A1 dx. Hasil dari yang tadi ya, hasil dari contoh 3 tadi, lanjutannya ini. Ini A2 dy, ini A3 dz. Lalu kita ganti x, y, z-nya dengan t. Kita ganti x, y, z-nya dengan t. Sebentar. Mana penghapusnya ini? Oke, kita ganti x, y, z-nya dengan t. Sehingga kita dapatkan 3x kuadrat menjadi x-nya dengan t ini, y-nya dengan t kuadrat, z-nya dengan t pangkat 3. Kita masukkan ke sini. 3t kuadrat dikurang 6t kuadrat t pangkat 3 dt. Nah, semuanya menjadi dalam t ya. Semuanya variabelnya kita ganti dengan t. Nah, ini kita sederhanakan, kita susun ulang. Tidak Bapak jelaskan, ini Anda yang cari. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. dt ya. Ini juga. Ini bagaimana cara merubahnya ini? Dia menjadi 2t dt. Ya kan? Lalu 2t dt dikali ke sini. Jadi 4t pangkat 3, 2t dt berarti 2t dikali ke sini 6t kuadrat dikali T3 berarti 6T pangkat 5. Ini hasilnya adalah, kalau DT pangkat 3 ini berarti 3T kuadrat DT. 3T kuadratnya dikali ke sini, hasilnya ini. Ini kan DT pangkat 3 berarti turunannya adalah 3T kuadrat DT. Kalau sudah seperti ini, you can do it by yourself. T-nya kita masukkan dari 0 sampai 1, kita cari ini. Mengintegralkan tidak kita bahas ya, itu Anda sendiri yang cari ya. Ini karena beda font ini, maka hasilnya seperti ini. Masukkan batas 0 sampai 1. Kita lihat dulu, T pangkat 3 kurang T pangkat 6 ini dari mana dia? Dari sini. Ini kalau diintegralkan terhadap T kan berarti 3/3 T pangkat 3 dikurang 6/6 T pangkat 6. Tinggal T pangkat 3 kurang T pangkat 6. Coba kita lihat apakah betul. Ya, T pangkat 3 kurang T pangkat 6. Anda hitung selebihnya ya. Ini kemungkinan karena manusia juga yang menghitung, maka ada kemungkinan salah. Sehingga integral yang ke bawah ini tolong Anda cek apakah benar 2 hasilnya. Ya, kalau betul yang Bapak buat ini berarti betul perhitungannya. Kalau salah, silahkan komen di video ini boleh. Lalu di e-learning kita. Nah, itu Bapak beri poin nanti untuk yang berhasil menemukan kesalahan-kesalahan yang ada dalam presentasi Bapak. Nah, baik. Untuk contoh berikutnya, contoh yang kedua, Bapak ambil dari buku kita ya, buku yang ada di PDF-nya, buku dari Spiegel ya, Sound Series. Contoh nomor 6 halaman 87, kalau tidak salah ini, silahkan dicek. Jika ada vektor A, ini dia, ya, 3x kuadrat tambah 6y, berarti ini A1-nya, dikurang 14yz, itu adalah A2, lalu 20x tambah z kuadrat, itu adalah A3. Kita disuruh menghitung integral garis ADR dari titik 000, dari titik 0,0,0 ke titik 1,1,1, along the following path, sepanjang lintasan berikut. Ada 3 buah lintasan. Lintasan yang pertama berarti ada 3 soal ya, vektornya ini. Lalu lintasan yang pertama dengan parameter x sama dengan t, y sama dengan t kuadrat, z sama dengan t pangkat 3. Itu soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, sepanjang lintasan C dari garis lurus dari titik 0,0,0 ke titik 1,0,0, lalu ke titik 1,1,0, lalu ke titik 1,1,1. Jadi dia dari sini ke sini juga, namun
lintasannya itu garis lurus dari titik-titik ini. Terus yang ketiga adalah lintasan dari garis lurus langsung ya dari 0,0,0 ke 1,1,1. Mari kita lihat satu persatu, namun sebelum itu integral CADR-nya itu adalah rumus awalnya ya. A-nya vektor, DR-nya berarti R-nya kita turunkan menjadi DXI tambah DYJ tambah DZK. Ini A-nya kita salin, lalu secara integralnya ini kita kalikan secara perkalian titik. Hasilnya adalah A1 DX ditambah A2 DY, karena minus negatif nih ya, berarti negatif juga, ditambah A3 DZ. Nah, A3-nya ini DZ. Inilah dia integral garis kita yang akan kita cari. Sekarang kita masukkan ke soal yang A. Artinya apa? Semua X, Y, Z yang ada di sini kita ganti dengan yang sesuai. Ada kalau X diganti dengan T, Y-nya diganti dengan T kuadrat, Z-nya diganti dengan T pangkat 3. Termasuk yang di sininya ya. DX ini berarti DT, DY berarti DT kuadrat. Turunan dari DT kuadrat adalah 2T DT. DZ berarti DT pangkat 3, maka turunannya adalah 3T pangkat 2 DT. Terus yang di dalam ini juga diganti. Mari kita lihat. Ada dua cara untuk soal A ini. Jika X-nya sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T pangkat 3 dari titik 0,0,0 sampai ke 1,1,1, berarti ini titik ini berkorespondensi dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. 0,0,0 berarti T-nya 0 ya. Ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka T-nya ketiganya adalah 0. Kalau 1,1,1 berarti T-nya adalah 1. Maka integral garis A.dr itu adalah dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 untuk fungsi ini. Ya. Nah, ini dari mana datangnya? Ya yang tadi, semua X, Y, Z-nya kita ganti dengan T, lalu ini kita selesaikan. Nah, ini perhitungannya saja lagi nih. Ini kita selesaikan perhitungannya menjadi seperti ini. Ya. Gimana caranya Pak ya? Silahkan hitung masing-masing nih. Gimana merubahnya menjadi bentuk ini. Lalu kita cari integralnya lagi. Ini integralnya berapa? Berarti 9/3 T pangkat 3. Kalau ini berapa? 28/7 T pangkat 7. Kalau ini 60/10 T pangkat 10. Ya. Oh, ini digabung, DT-nya dibawa keluar, bisa juga. Ini dia. 9 bagi 3 adalah 3, 28 bagi 7 adalah 4, 60 bagi 10 adalah 6. Tinggal kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Kita tahu 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Lalu kita cari hasilnya adalah 5. Ini cara pertama. Cara yang kedua, sepanjang garis C itu berarti kan vektor A-nya ini, lalu R-nya adalah ini. Ya, lalu R-nya ini kita modifikasi, A-nya juga kita modifikasi. Kenapa dia jadi T nih Pak ya? Jadi A yang dalam X, Y, Z tadi kita masukkan T-nya terlebih dahulu. Kalau Y kita ganti dengan T kuadrat, kalau X kita ganti dengan T, Z kita ganti dengan T pangkat 3. Maka semuanya kita ganti, yang di X ini, yang di R ini juga X-nya kita ganti dengan T, Y-nya dengan T kuadrat, Z-nya dengan T pangkat 3. Lalu turunan DR-nya menjadi apa? I ditambah 2TJ, 2TJ ditambah 3T pangkat 2K DT. Ya kan? Nah, lalu A.dr ya, tinggal diganti A-nya yang sudah kita masukkan T-nya tersebut dikali dot dengan DR-nya. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Tinggal kita masukkan juga batasnya nanti perhitungannya, dan dia hasilnya juga sama dengan 5. Jadi jawaban soal untuk nomor A ini, 6A ini adalah 5. Sekarang kita lihat yang kedua. Soal yang kedua ya.
sepanjang garis lurus tapi dipecah-pecah, tidak langsung dari 0,00 ke 1,1,1, tapi dari 0,0,0 ke titik 1,0,0. Jadi kalau kita gambar ya, di ruang 3 nanti kan ada satu, ini titik asal, lalu ini di sumbu X, lalu bergerak ke 1,1,0, lalu sampai dia ke 1,1,1. Berarti ada berapa lintasan itu? Dari sini ke sini satu, dari sini ke sini satu lagi, dari sini ke sini satu lagi. Berarti ada 3 lintasan. Kita hitung integralnya satu per satu, integral garisnya di lintasan tersebut satu per satu. Maka yang pertama, sepanjang garis dari 0,0,0 ke titik 1,0,0. Apa artinya ini? Artinya Y-nya itu sama dengan 0. Lihat, Y-nya sama dengan 0 kan? Z-nya juga sama dengan 0. Sedangkan X-nya bergerak dari 0 ke 1. Lihat, X-nya dari 0 ke 1, Y-nya tetap 0, Z-nya juga tetap 0. Maka kalau Y-nya 0, DY-nya adalah 0. Kalau Z-nya 0, DZ-nya adalah 0. Sedangkan X bergerak dari 0 ke 1. Maka integral pada bagian tersebut adalah, kita tinggal mencari integralnya saja yang di lintasan yang X-nya saja lagi. Dari 0 sampai 1, A1 dx, A2-nya bagaimana? Kita masukkan Y-nya 0, Z-nya 0, DY-nya juga 0. Ini dari mana Pak yang ini? Yang ini itu dari yang awal tadi, yang ini. Ya, dari sini. Dari yang ini kita ambil. Untuk lintasan yang pertama kan yang bergerak adalah X-nya dari 0 ke 1, sedangkan Y dan Z-nya adalah 0. Maka Y-nya kita ganti 0 nanti ini. Ini menjadi 3x kuadrat dx dikurang 14 kali 0 dikali 0 dikali 0. Ditambah 20x dikali 0 dikali 0 gitu ya. Sehingga yang tersisa cuma bagian ini saja. Nah, saudara bisa lihat. Sebentar, di bagian sini. Ya. Tinggal 3x kuadrat dx. 3x kuadrat dx dan batasnya yang ada hanya batas x dari 0 sampai 1. Sehingga kita dapatkan 1 hasilnya. Kita masuk ke lintasan yang kedua, yaitu dari titik 1,0,0 ke titik 1,1,0. Kita lihat, x-nya tetap sama dengan 1. Y-nya bergerak dari 0 ke 1. Z-nya tetap 0. Maka semua X nanti kita ganti dengan 1. Semua Z kita ganti dengan 0. Turunan DX adalah 0. Turunan Z adalah 0. Turunan 1 kan 0. Turunan Z juga 0. Sedangkan Y-nya bergerak dari 0 ke 1. Maka integralnya menjadi seperti ini. 3x kuadrat ditambah 6y dx. Karena dx-nya 0, maka bagian ini menjadi 0 nanti. Terus y-nya 14y, z-nya kan 0. Maka ini juga bagian ini menjadi 0. Kan sesuatu yang dikali 0 jadinya 0. Sedangkan yang ini dz-nya juga 0, maka hasilnya juga 0. Secara keseluruhan, karena ini dikali 0 semua, maka hasilnya adalah 0 untuk bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke lintasan yang ketiga. Dari titik 1,1,0 ke titik 1,1,1. Kita lihat, X-nya tetap yaitu 1. Maka dx adalah 0. Turunan 1 adalah 0. Y-nya juga tetap sama dengan 1. Maka dy-nya adalah 0. Z-nya bergerak dari 0 ke 1. Maka Z-nya bergerak dari 0 ke 1. Kita lihat integralnya. Semua X, Y, Z kita ganti dengan ini ya. Nah, Z-nya tetap Z-nya tetap ditulis dalam bentuk variabel terlebih dahulu. Karena dia memiliki nilai yang bergerak dari 0 sampai 1. Maka X-nya kita ganti dengan 1,
Y-nya diganti dengan 1, dx-nya adalah 0. Nih. Lalu dikurang 14, Y-nya adalah 1, Z-nya tetap kita tulis, dy-nya adalah 0. Maka dia 0 juga nanti ini. Lalu yang terakhir 20 xz kuadrat. X-nya adalah 1. 20 apa nih? Y atau X nanti nih. Ya, masukkan nilai 1, lalu Z kuadrat tetap, DZ-nya tetap. Ini 0, sehingga yang tinggal adalah integral Z dari 0 sampai 1, 20 Z kuadrat DZ. Nah, kita cari ini, lalu hasilnya adalah 20/3. Karena ditanya keseluruhan, maka kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah 20/3. Maka integral garis dari A.dr itu pada soal ini adalah 1 tambah 0 tambah 20/3, yaitu 23/3. Ini jawaban untuk soal B. Lalu untuk soal C, karena dia langsung ya dari 0,00 ke 1,1,1. Nah, ini bentuk seperti ini kan kita cari persamaan parametriknya terlebih dahulu. Artinya X-nya adalah T, Y-nya adalah T, Z-nya adalah T kan? Lalu T-nya itu bergerak dari 0 ke 1. Kan ini sama semua, berarti X-nya T, kalau X-nya T, Y-nya T, Z-nya T, lalu dia dari titik ini ke sini, maka T-nya bergerak dari 0 ke 1. Kita ganti semua X, Y, Z dengan T, kita dapatkan ini. Lalu kita proses. Lalu kita cari integralnya dan kita dapatkan 13/3. Nah, ini dia satu contoh soal ya. Lalu ada lagi nanti integral tertutup, integral sepanjang kurva tertutup C. Nah, kalau ini kan ke integral garis. Ada lagi nanti kurva tertutup C, dan itu juga sama prinsipnya dengan ini. Yang melingkar gitu ya, ada integral lalu ada lingkaran di tengahnya, itu integral tertutup sepanjang lintasan kurva tertutup C. Nah, untuk beberapa soal silahkan saudara kerjakan di buku kita dan dikumpulkan ke e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.